Halo, saya Mira Adelia dan di sini kita akan membahas tentang Partai Gerindra. Nah, jadi kita akan membahas 5 topik dari partai ini, mulai dari yang pertama yaitu apa sih itu Partai Gerindra? Nah, jadi Partai Gerakan Indonesia Raya adalah sebuah partai politik di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 6 Februari pada tahun 2008. Pendiri dari partai ini yaitu Prabowo Subianto, Fadlizon, Hasyim Hadikusumo, Mukdi Purwo Pranjono, dan Soehardi. Selanjutnya, sejarah dari partai. Jadi, Partai Gerindra ini lahir dari keprihatinan politikus Fadlizon dan pengusaha yang juga adik dari Prabowo Subianto, yaitu Hasyim Hadikusumo. Keduanya prihatin terhadap kondisi politik Indonesia yang mereka anggap jauh dari nilai-nilai demokrasi. Berangkat dari situ, muncul gagasan untuk mendirikan partai. Ide ini lantas dibahas Hasyim bersama orang-orang di lingkaran Prabowo. Kala itu Prabowo masih menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat Partai Golkar. Bahkan ia sempat maju dalam konvensi calon presiden dari Partai Golkar. Singkat cerita, pada Desember tahun 2007, berkumpullah sejumlah tokoh untuk membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang akan dibentuk. Masih di sejarah partai, jadi pembentukan Partai Gerindra ini terbilang mendesak sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilu pada tahun 2009, yaitu pada tanggal 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu termaktub visi, misi, dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur, serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dinamika partai. Pada Desember tahun 2007, Prabowo yang menjabat sebagai Ketua IPSI atau Ikatan Pancasila Seluruh Indonesia memanfaatkan waktu untuk membahas nama dan lambang partai. Dan sejumlah tokoh Gerindra berkumpul untuk mengusulkan beberapa nama. Nama partai harus memperlihatkan karakter dan ideologi yang nasionalis dan kerakyatan. Muncullah nama Partai Indonesia Raya. Namun, nama tersebut ternyata pernah dipakai oleh partai di masa lalu, yaitu PIR ataupun Partai Indonesia Raya dan Parindra. Hasyim Hadikusumo lalu mengusulkan kata partai diganti dengan gerakan. Kemudian muncullah nama Partai Gerakan Indonesia Raya ataupun Gerindra. Sementara lambang partai awalnya akan menggunakan lambang harimau. Namun Prabowo memberi ide untuk menggunakan lambang kepala Garuda yang menghadap ke kanan, sisik di leher berjumlah 17, jengger dan jambul 8 buah, bulu telinga 4 buah, dan bingkai gambar segi 5 yang seluruhnya mengandung arti hari kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Selanjutnya, apa sih prestasi yang pernah diraih dari Partai Gerindra? Nah, jadi Partai Gerindra ini pada pemilihan umum legislatif Indonesia pada tahun 2019, Partai Gerindra berhasil menjadi partai politik kedua terbesar di Indonesia dan menempati 78 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat setelah meraih suara 13,57%. Nah, jadi di balik prestasi yang pernah diraih oleh Partai Gerindra, partai ini juga memiliki aib diantaranya yaitu Partai Gerindra resmi memecat Taufik. Pemecatan ini merupakan hasil dari sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra lantaran ditemukan sejumlah kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Wakil Ketua DPRD DKI itu. Salah satunya yaitu berbohong. Taufik ternyata banyak melakukan manuver-manuver dengan menyatakan akan mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Bahkan ada kabar Taufik ingin pindah ke Partai Nasdem. Namun dirinya tidak mengakui pada saat sidang MKF tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu fenomena partai. Fenomena dari partai ini yaitu Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Gerindra menganggap hasil survei LSI terkini soal penegakan hukum merefleksikan sebagian besar kenyataan. Fakta yang terjadi, banyak kasus korupsi yang tak terselesaikan dengan adil. Persepsi atas kinerja pemerintah pemberantasan korupsi juga terus menurun. Desember pada tahun 2008 menunjukkan 77% menilai baik kinerja pemerintah.
Pada 2009 turun menjadi 59%, 2010 menjadi 52%, dan pada tahun 2011 hanya 44% yang menilai kinerja pemerintah itu baik. Intervensi politik masih dominan dalam penanganan korupsi. Penegak hukum tak netral juga tak profesional. Fenomena korupsi sekarang ini mungkin terburuk sepanjang sejarah Republik Indonesia. Oke, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada materi yang kurang saya sampaikan, kalian bisa cari di sumber lain. Terima kasih.